Mustika Marhama and Lutfia Kamila. Okay, so the table of content of our materials is the first, define clear theme and target reader. Second, make sure the novelty. Third, create something unique. Fourth, create a compelling synopsis. Fifth, follow the publisher style. And last, choose a credible publisher. So for the first is define clear theme and target reader. So make sure you know the theme and material regarding the book you are writing. This influences which publisher you choose to publish your book. The themes intended are, for example, like academic, textbook reference books or others, fiction, novels, children's book, and so on. Jadi tips pertama agar naskah kita dilirik penerbit itu menentukan tema atau ide yang jelas dalam naskah atau tulisan kita. Nah, hal ini juga berpengaruh pada di mana penerbit yang akan kita pilih untuk menerbitkan buku. Nah, tema ini bisa datang dari mana saja. Bisa karena terbiasa membaca buku atau berdasarkan pengalaman sehari-hari. Contohnya seperti menonton film, mendengarkan lagu, atau kegiatan lainnya. Atau kita memiliki role model, kita bisa memiliki role model dalam contohnya penulis. Misalkan tema dari penulis itu bisa kita adaptasi atau dimodifikasi dengan tema yang berbeda gitu, yang baru. Nah, dari asal datangnya tema tersebut, kita tuh bisa milih tema mana yang cocok untuk gaya penulisan kita. Nah, contoh-contoh tema yang dimaksudkan itu, misalkan akademik, contohnya tuh buku pelajaran, buku referensi, atau buku ajar lainnya. Tema fiksi, contohnya novel atau cerita-cerita fiksi lainnya, tema buku anak atau yang lain-lainnya. After determining the theme of the book you are going to write, you will find readers that suit that type of your writing, for example, novels, whose target audience is mostly teenagers, or academic books with a target readership of university students, or other academics. Jadi setelah kita menentukan tema, tahap selanjutnya itu menentukan target pembaca. Nah, di dalam buku itu selain menyampaikan informasi, juga memiliki solusi sebagai inspirasi dan mampu menjadi motivasi baik bagi penulis maupun pembaca secara umum. Nah, di buku ini juga harus memuat nilai-nilai yang sesuai dengan nilai yang dibutuhkan masyarakat gitu. Jangan sampai kita menulis buku yang memiliki nilai yang salah. Contohnya, kita menulis buku yang berisi nilai adat Jawa tetapi untuk dipasarkan di masyarakat Kalimantan. Meskipun buku tersebut tetap ada yang membeli, akan tetapi buku tersebut sifatnya tidak memenuhi kebutuhan masyarakat gitu. Nah, setelah menentukan tema buku yang akan kita tulis, kita akan menemukan target pembaca yang sesuai dengan jenis buku yang kita tulis itu. Contohnya, kita mengambil tema fiksi, kita menulis buku novel. Jadi otomatis target pembaca kita itu kebanyakan pada anak remaja. Atau contoh lain, kita menulis buku akademik, berarti target pembaca kita itu siswa, mahasiswa, atau akademisi lainnya. Next. Selanjutnya ada measure the novelty. The element of novelty or novelty contained in a manuscript or book is a benchmark for the quality of the book. Logically, a book or manuscript whose discussion is new, accurate, and comprehensive will be more interesting than a book that is mediocre. The presence of an element of novelty can be proof that the book is quality and accurate. This means that the field studied or presented in the text is relevant to society's need. Apart from that, books that contain elements of novelty also mean they have a real
contribution to people's life. Apart from that, books that contain elements of novelty are usually written based on a correct and appropriate research process or methodology. And the book or manuscript means that new manuscript that does not repeat or imitate previous works and is written with full responsibility. Jadi unsur kebaruan atau novelty ini yang terkandung di dalam naskah atau buku menjadi tolak ukur dari kualitas buku itu sendiri. Jadi logikanya, buku atau naskah yang pembahasannya baru, akurat, dan juga menyeluruh akan lebih menarik dibandingkan buku-buku yang biasa-biasa saja. Nah, karena setiap saat, setiap masa ilmu semakin berkembang dari hari ke hari, maka lebih banyak buku yang terkandung kebaruannya itu dibeli dan dibaca banyak orang, lebih menarik banyak orang untuk dibaca, sehingga di dalam buku itu mengandung unsur yang bermanfaat dan berguna bagi masyarakat. Nah, adanya unsur kebaruan atau novelty ini bisa jadi bukti kalau buku tersebut tuh berkualitas dan juga akurat gitu. Jadi artinya bidang yang dikaji atau yang disajikan di dalam buku atau naskah tersebut tuh relevan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, buku yang mengandung unsur kebaruan atau novelty ini biasanya ditulis berdasarkan proses penelitian atau metodologi yang benar dan sangat tepat. Dan buku tersebut atau naskah tersebut artinya naskah baru yang tidak mengulang dan atau mencontoh karya orang lain atau karya sebelumnya gitu. Dan buku yang mengandung unsur kebaruan ini pasti ditulis dengan penuh tanggung jawab oleh si penulis. Tuh. Next. Materi selanjutnya akan dijabarkan oleh Mustika Marhama. Mustika Marhama, dipersilakan. Okay, thank you, Shiva. Next discussion is about create something unique. The author must build something unique in the manuscript to be published. This means that writers shouldn't repeat themes or repeat the same thing in the books or manuscripts they write. Writers can write various things about themes that are new, unique, and unusual among society, but still make the text interesting to discuss and read. Look for these that are different from the script you write. You have to insert elements that make the writing unique so that it will be noticed by publishers. Jadi saat kita mau mengajukan naskah kepada publisher, ada baiknya kita tuh mencantumkan salah satu hal unik itu biar dilirik sama penerbit. Penulis bisa menulis berbagai hal mengenai tema yang baru, unik, dan tidak biasa di kalangan masyarakat, tetapi membuat naskah tersebut tetap menarik untuk dibahas dan dibaca. Next slide. Next, there is create a compelling synopsis. By writing a synopsis, it will be easier for the publisher to understand the intent and purpose of the manuscript and can obtain various information in the manuscript. Don't write a synopsis that is too short and doesn't reveal all the content in the manuscript because the publisher won't be interested. A synopsis is considered interesting and will immediately be noticed by publisher. And you as a writer prepare a synopsis containing a manuscript in a systematic, informative, and neat manner in accordance with the provision of each publisher. Nah, selain mencantumkan naskah yang menarik dan unik, ada baiknya kita tuh menuliskan sinopsis buat si penerbit. Dengan menuliskan sinopsis gitu tuh, maka penerbit akan lebih mudah memahami maksud dan tujuan dari naskah tersebut, serta bisa mendapatkan berbagai informasi di dalam naskah tersebut. Next slide. Steps for creating synopsis. First, use effective language. Yang pertama adalah menggunakan bahasa yang efektif. Penulisan sinopsis tidak perlu menggunakan bahasa yang bertele-tele. Dan sebenarnya penulisan sinopsis itu nggak perlu terlalu panjang. Akan tetapi yang perlu diingat, penulisan sinopsis bertujuan untuk
mempermudah editor memahami keseluruhan isi buku tersebut. Jadi nggak perlu terlalu panjang, intinya dapat dipahami aja apa isi dari buku tersebut. Next, there is informatif. Isi sinopsis haruslah bersifat informatif. Cara menerbitkan buku melalui penerbit harus melalui proses panjang, bersaing dengan naskah lainnya, sehingga untuk mempermudah dan memberi kesan perlu memberikan informasi mengenai gambaran dan jenis naskah yang akan diterbitkan. Next steps, detail. Penulisan sinopsis haruslah detail. Sinopsis dapat ditulis per bab yang menggambarkan naskah buku secara utuh. And the last, there is convey the advantage of the book. Sampaikan kelebihan buku agar dilirik oleh penerbit. Sampaikan kelebihan buku tersebut dibanding dengan buku jenis lainnya, biar editor itu kayak tertarik gitu sama buku yang pengen kita ajuin penerbitannya. Okay, that's it for me. Back to Shiva. Okay, next material will be presented by Latvia Kamil. Latvia, time is yours. Oke, materi selanjutnya follow the publisher style. The writer must also follow the publisher style, or at least meet the requirement set by the publisher. How is the grading used by the publisher, what writing format is used, and so on. This is usually determined based on the complete requirement for writing or submitting a manuscript. So the writer must fulfill various requirements from the publisher, including how the publisher style is. Jadi dalam proses penerbitan, penulis itu harus mengikuti gaya khas yang dimiliki oleh suatu penerbit atau gaya selingkuh namanya. Cuman mungkin lebih familiar di telinga kita kalau bilangnya gaya khas yang dimiliki penerbit gitu ya. Jadi penulis itu harus mengikuti bagaimana biasanya sapaan yang digunakan oleh media penerbit tersebut, format tulisan dari penerbit yang dituju itu bagaimana dan lain sebagainya. Nah, dalam mengikuti gaya khas dari penerbit tersebut, biasanya sudah ditentukan berdasarkan syarat lengkap penulisan atau pengiriman sebuah naskah. Jadi sehingga penulis harus memenuhi berbagai persyaratan dari penerbit tersebut, termasuk bagaimana gaya khas yang digunakan oleh penerbit tersebut. And next is choose a credible publisher. A writer must choose a credible publisher that is suitable for the book or manuscript that you are writing. The need to choose a credible publisher is certainly owned by every writer in Indonesia and around the world. Looking for tips on choosing a publisher is very important for a writer, but not all publishers can be trusted. Some publishers collect manuscripts to third parties who are familiarly called brokers, but sometimes these brokers are the bad ones. And for example, they buy the writer's manuscript without explaining it from the beginning, so they have lied from the start. Sometimes you will find publishers who don't give the author their rights, such as not giving royalties from book sales, and there are many other cases related to rough publisher. Jadi Anda harus penulis harus memilih penerbit yang kredibel atau yang cocok dengan buku atau naskah yang penulis tulis.
karena beberapa penerbit biasanya mengumpulkan naskah itu nggak secara langsung tapi melalui pihak ketiga atau biasanya atau mungkin lebih akrab disebut dengan broker. Nah, tapi kadang broker ini tuh bukan broker yang baik karena ditemukan beberapa broker yang tidak memberikan hal yang baik gitu kepada penulis. Nah, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat memilih penerbit. Ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, choose a publisher with a clear identity. Jadi pilih penerbit dengan identitas yang jelas. Nah, dari mana kita tahu penerbit tersebut identitasnya jelas? Pertama, dari segi nama atau bentuk perusahaan yang harus jelas gitu, nama perusahaan tersebut atau nama penerbit tersebut harus jelas dan harus resmi. Misalnya kita lihat dari CV atau misalnya bentuk perusahaannya CV atau PT atau dan lain sebagainya yang perizinan perusahaan tersebut atau lembaga tersebut itu terbukti jelas, tercatat dan dapat ditelusuri. Kemudian yang kedua, perusahaan tersebut atau lembaga tersebut meskipun menerima naskah dan memberi layanan penerbitan secara online, pastikan alamat dari perusahaan tersebut itu jelas gitu dan benar kan, karena bisa aja alamat yang ditulis itu alamatnya palsu gitu. Kemudian yang kedua, provide professional service, menyediakan pelayanan yang profesional. Nah, yang kedua ini kita harus memilih penerbit yang menyediakan pelayanan yang profesional. Sebuah jasa penerbitan disebut memiliki pelayanan yang profesional apabila bersikap ramah, informatif, dan tanggap terhadap keluhan konsumen. Jadi, kalau komunikasi antara penulis dan penerbit dari awal nyaman, maka kemungkinan atau komunikasinya terjalan dengan baik, maka kemungkinan penerbit tersebut adalah salah satu pilihan yang tepat gitu. Atau kalau misalnya komunikasinya terjalan dengan baik, biasanya perusahaan ini gak zonk gitu. Terus yang ketiga, known to regularly publish quality book, dikenal rutin memberikan buku yang berkualitas atau menerbitkan buku-buku yang berkualitas. Nah, dalam memilih penerbit buku yang terpercaya, penting bagi seorang penulis untuk memilih penerbit yang sudah dikenal rutin menerbitkan buku-buku yang berkualitas. Nah, penerbit yang selalu menerbitkan buku yang berkualitas menunjukkan jika redaksinya itu ketat dan bagus, atau artinya penerbit tersebut sangat selektif dalam memilih sebuah naskah. Hanya naskah-naskah yang memenuhi kriteria dan berkualitas baik yang akan naik untuk kemudian dicetak. Nah, yang terakhir, publisher recommended by many author. Jadi penulis sebaiknya memilih penerbit yang banyak direkomendasikan oleh sesama penulis. Karena sebagai penulis yang profesional, pasti biasanya penulis tersebut akan bergabung dalam sebuah komunitas yang berisi banyak penulis-penulis profesional. Nah, dalam komunitas atau grup tersebut tentunya akan dapat atau sering berbagi informasi maupun motivasi terkait dunia kepenulisan, termasuk informasi
mengenai penerbit-penerbit yang handal dan terpercaya. Jadi biasanya penulis meminta rekomendasi penerbit yang berkualitas. Jadi penulis bisa meminta rekomendasi penerbit yang berkualitas melalui komunitas atau grup tersebut. Atau jika tidak tergabung dalam sebuah komunitas, bisa meminta rekomendasi dari sesama teman penulis yang biarpun tidak tergabung dalam sebuah komunitas. Sekian dari saya. Back to Siva. Okay, that's all from our group. We apologize if there are any mistakes in our presentation. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.